Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Peranan Database sebagai Media Penyimpanan Data dan Informasi dalam Bidang Psikologi. Kenapa kami ambil topik ini, yaitu topik database dan juga kasusnya yaitu di dalam bidang psikologi. Nanti akan kami terangkan lebih lanjut pada next skin selanjutnya. Sebelum kami melanjutkan video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Christian Koramades Hasugian. Terima kasih Bang Koramades. Terus ada Firman Eksaudi Pasaribu. Terima kasih Bang Firman. Yang ketiga ada Bang Indah Al-Sazili. Terima kasih Bang Indah. Yang keempat ada Martinus Yodi. Terima kasih. Yang kelima ada saya sendiri yaitu Muhammad Faris Ramadan. Dan keenam ada Muhammad Taufif Koirawan Asidik. Terima kasih Bang Taufif. Dan ketujuh ada Bang Satria Amarta selaku editor dalam video ini. Kami harapkan dalam video ini kami mendapatkan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat meningkatkan paper kami menjadi lebih baik dan juga agar kami dapat meningkatkan video kualitas kami menjadi lebih baik. Terima kasih kepada dosen kita yaitu Ibu Yuliantin karena telah memberikan tugas ini agar kita dapat meningkatkan lagi pengerjaan tugas yang berupa paper dan juga video. Pertama-tama sebelum saya memulai, kita dan juga kami sendiri ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan paper dan video ini. Paper yang berjudul Peranan Database sebagai Media Penyimpanan Data dan Informasi dalam Bidang Psikologi. Dalam penyusunannya, kami memperoleh banyak sekali masukan-masukan dan pendapat dari masing-masing anggota kami dan juga pendapat dari internet. Jadi sekurang-kurangnya kami mohon maaf dan jika terdapat kesalahan di dalam video ini dan juga kesalahan dalam paper tersebut, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya dengan video ini. Mari kita lanjutkan ke skin selanjutnya. Jadi latar belakangnya adalah zaman sekarang kebutuhan manusia dalam akses data semakin meningkat. Jadi manusia itu sangat membutuhkan data dan informasi agar diketahui dan juga agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga pemanfaatan komputer. Jadi berhubungan data dengan komputer itu pemanfaatannya sangat meningkat pesat dengan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi. Jadi komputer sangat berguna dalam pengumpulan data dan juga pemanfaatannya sangat berguna bagi kita semua, terutama di bidang psikologi. Dan juga latar belakang yang membelakangi kami mengambil masalah tentang psikologi ini adalah banyak dari manusia yang merasa dirinya ini belum mengenal dirinya siapa itu diri sendiri. Jadi kami ingin mengemas dan mendiskusikan topik ini supaya bidang psikologi dengan database yang notabene-nya adalah pengumpulan data dan juga bidang psikologi membutuhkan data yang banyak apalagi dari satu pasien ataupun dari berbagai pasien. Jadi kami angkat topik ini dalam berbagai permasalahan. Jadi permasalahan yang telah kami rumuskan ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan database akan kami jelaskan. Yang kedua ada apa saja fungsi dari database dalam bidang psikologi. Yang ketiga, bagaimana cara kerja database dalam bidang psikologi. Dan keempat, bagaimana database dapat dimanfaatkan. Mungkin kurang lebih itu. Dan juga tujuan dari paper ini dibuat yaitu mengetahui pengertian dari database. Mudah-mudahan dapat dimengerti melalui video ini. Yang kedua ada mengetahui beberapa fungsi database terutama di bidang psikologi. Yang ketiga mengetahui bagaimana database bekerja. Dan keempat mengetahui pemanfaatan sama dengan yang kedua yaitu beberapa fungsi, tapi ini fokus ke dalam bidang psikologinya. Karena kami memilih kasus psikologi karena di luar sana terlalu banyak masalah tentang psikologi dan kejiwaan. Jadi kami rasa ini topik yang cukup layak untuk diangkat.
Jadi, sebelum kita mendalami lebih lanjut apa itu penggunaan database di dalam bidang psikologi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu definisi-definisi apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu psikologi. Jadi, kami telah mengambil beberapa studi dan juga di sini terdapat tinjauan pustaka dan landasan teori dari kami simpulkan. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari data. Pengertian dari data kami bagi menjadi dua, yaitu pengertian umum yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau juga Kamus Umum Bahasa Indonesia atau juga Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yang kedua ada pendapat ahli. Pengertian data dari pendapat ahli kami pilih dari dua ahli, yaitu Bernard tahun 2012 dan juga Williams dan Sawyer tahun 2007. Untuk yang pertama, pengertian umum berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Mungkin sebagian besar ini cukup rumit untuk dipahami. Jadi saya simpulkan bahwa data ini apa yang kita lihat, itu yang kita tangkap. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi yang kita tangkap itu merupakan data. Tetapi ini masih belum bermanfaat karena masih berupa gambar seperti penglihatan kita atau berupa angka, simbol, dan lain sebagainya. Jadi kita belum dapat mengambil kesimpulan, keputusan, dan juga pendapat apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi data ini merupakan sesuatu yang diketahui dan hanya dianggap. Mungkin hanya diketahui dan dianggap, tetapi tidak digunakan sebagai dasar untuk mengambil sebuah pendapat dan sebuah teori. Makanya data menurut Bernard, yaitu menurut para ahli, data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan kita, tetapi tidak merupakan tujuan dari apa yang kita butuhkan. Sedangkan yang kita butuhkan itu akan berubah menjadi yang namanya sebuah informasi, yaitu rangkaian data. Setelah ini akan kami jelaskan apa itu maksud dari informasi. Terus yang kedua, para ahli yaitu Williams dan Sawyer pada tahun 2007, menurut mereka data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Jadi sebenarnya data itu merupakan anakan dari sebuah informasi, karena informasi sangat berguna bagi kita untuk mengambil keputusan dan langkah selanjutnya untuk meneruskan apa yang telah menjadi penelitian kita. Jadi dapat kami simpulkan adalah data itu bahwa data merupakan sekumpulan fakta ataupun angka ataupun apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan dan diolah menjadi informasi yang berguna. Jadi data itu merupakan dasar sebuah informasi. Yang kedua akan kami jelaskan tentang pengertian dari informasi. Pengertian informasi juga dibagi menjadi dua, yaitu pengertian umum dan juga pengertian dari para pendapat ahli. Pengertian umum kami internet yang mana informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh si penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Sudah paham sampai sini? Saya berikan contoh sederhana agar kalian dapat memahaminya. Seperti misalkan para turis ingin memakan makanan Pontianak, tapi dia ingin makanan yang berupa kue. Sedangkan kita menawarkan makanan Pontianak banyak, ada sayur nangka, ada bubur pedas, ada roti. Nah, semuanya itu merupakan data, yaitu makanan-makanan dari Pontianak. Nah, informasi yang berguna bagi turis adalah kue tadi, roti isi srikaya. Misalnya seperti itu, maka dia akan mencari lebih lanjut data-data tentang roti isi srikaya yang mana itu akan berubah menjadi sebuah informasi bagi dia, apakah dia akan jadi ingin memakan dan membeli roti isi srikaya tersebut atau tidak. Jadi itu penjelasan dan contoh sederhana dari saya tentang apa yang dimaksud dengan data dan informasi. Sedangkan informasi menurut para ahli, pertama kita akan menggunakan menurut Raymond McLeod. Pengertian informasi baginya adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, setelah
dari contoh turis yang membutuhkan makanan, kita telah menerima informasi. Jadi dia akan membuat keputusan pada saat itu juga atau juga pada saat mendatang karena dia telah mengetahui informasi yang telah didapatnya. Jadi itu pengertian dari menurut Raymond McLeod yang masuk akal. Yang kedua, menurut Jogianto HM, pengertian informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Sama seperti tadi. Jadi maknanya sama walaupun artinya berbeda. Dapat kami simpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa dengan maksud memperoleh keputusan ke depannya. Itu pengertian data dan informasi dari kelompok 4. Terus yang ketiga wajib kita ketahui adalah pengertian psikologi. Juga dibagi menjadi dua, yaitu pengertian umum dan pengertian para ahli. Yang pertama, pengertian umum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari lebih dalam tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia. Ilmu ini akan meneliti alur pemikiran manusia. Selain itu, ilmu ini juga meneliti alasan dibalik tindakan dan perilaku seseorang. Jadi, psikologi ini adalah tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gerak-gerik manusia, perilaku, dan pikiran. Khususnya pada sejumlah aktivitas manusia yang kompleks. Jadi misalnya kita menebak atau mengkira-kira teman kita, berarti kita sedang melakukan psikologi tes pada diri sendiri dengan menerka perbuatan dari teman kita. Dan juga ini dapat disaksikan atau dirasakan oleh semua indera kita. Jadi semua indera ini berguna dan harus digunakan guna untuk mendapatkan ilmu psikologi yang baik dan benar. Untuk menurut para ahli, kita mengambil dari 4 para ahli. Yang pertama ada Wilhelm Wundt tahun 1829. Pengertian psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia, seperti perasaan panca indera, perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi ini merupakan berbagai pengalaman ya karena sudah terjadi dan kita dapat menebak dan mengkiranya dan juga dapat memikirkannya. Yang kedua menurut Kurt Kafka tahun 1925, pengertian psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi maksud Kurt Kafka ini merupakan perilaku makhluk hidup, tidak terkecuali hewan dan tumbuhan. Jadi semuanya makhluk hidup. Jadi itu merupakan psikologi menurut Kurt Kafka. Menurut Richard Mayer tahun 1981, pengertian psikologi merupakan analisis pengertian mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Sama karena ini merupakan memahami terlebih dahulu dan menganalisis proses dan juga daya ingat agar kita dapat memahami perilaku seseorang manusia. Yang keempat, menurut Singgih Dirgagunarsa, definisi psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Ini merupakan tingkah laku yang belum mencakup tentang mental dan pikiran seseorang, tetapi kita dapat mempelajarinya. Jadi kami simpulkan bahwa psikologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Christian Kolamanisa Sugian dengan NIM D1041 211075. Dan pada kali ini, saya akan menjelaskan metodologi apa saja yang kelompok kami gunakan dalam media pembelajaran kali ini. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dan informasi dalam materi pembelajaran ini kami dapatkan dengan cara berikut. Yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka berarti penulis mengumpulkan acuan yang diperoleh dari buku, situs, web, serta tulisan yang berhubungan dengan pengertian data, informasi, dan database. Penulis juga mengumpulkan acuan tentang materi, mengenal database sebagai media penyimpanan data dan informasi. Kemudian yang kedua ada share and sort. Penulis saling berbagi dan saling memilah informasi atau data dengan sesama penulis, sehingga
diperoleh data, informasi, bahkan materi yang memuaskan. Kemudian ada metode pencarian data. Pada materi kali ini, kami melakukan pencarian data dengan menggunakan metode Alberta Inquiry. Apa itu Alberta Inquiry? Alberta Inquiry berkaitan dengan aktivitas pencarian pengetahuan atau pemahaman untuk memuaskan rasa ingin tahu, sehingga seseorang akan menjadi pemikir kritis dan kreatif yang mampu memecahkan sebuah masalah. Fase-fase inquiry yang meliputi perencanaan atau planning, kemudian dilanjutkan dengan pemerolehan informasi atau retrieving, kemudian memproses informasi atau processing, kemudian menciptakan informasi atau creating, kemudian mengkomunikasikan informasi atau sharing, dan terakhir ada mengevaluasi atau evaluating. Sekian dari saya, terima kasih. Dan materi akan dilanjutkan oleh teman saya untuk selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufiq Aaron Asdiki dengan NIM D10412111062 dari Prodi Informatika kelas C. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 4 yaitu pembahasan. Nah, di pembahasan ini terdiri dari dua subbab, yaitu subbab database dan subbab peranan database dalam bidang psikologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Nah, secara umum, database itu adalah kumpulan data dan informasi yang disimpan secara sistematis di tempat penyimpanan komputer dan diorganisir sehingga program komputer dapat dengan mudah mengakses database untuk mengetahui keberadaan data tersebut. Nah, data itu dapat diperiksa, diproses, ataupun dimanipulasi, yang kemudian oleh program komputer dapat diambil informasi dari database. Singkatnya, istilah tersebut mengacu pada kumpulan data terkait, dan tujuan database adalah untuk mengelola data secara lebih efektif dan efisien. Mekanisme database ini menggunakan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk memanggil query database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini disebut dengan DBMS atau Database Management System. Sedangkan menurut para ahli, menurut Connolly, database itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Sedangkan menurut Witten, database itu adalah kumpulan data yang saling berkaitan atau berhubungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa database itu adalah suatu kumpulan data yang saling berhubungan secara logis, dan data tersebut dapat dimanipulasi serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Al-Sajili. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis database. Yang pertama ada database relasional. Model yang paling banyak digunakan adalah model database relasional. Tabel dalam model ini harus berhubungan atau menghubungkan satu sama lain dengan masing-masing tabel menyimpan informasi atau atribut tertentu. Kolom tentang setiap record atau baris. Database berorientasi informasi. Dalam database berorientasi objek dipresentasikan dalam bentuk objek, seperti dalam pemrograman berorientasi objek. Ada database terdistribusi. Basis data terdistribusi terdiri dari dua atau lebih file yang terletak di situs yang berbeda. Basis data dapat disimpan di lokasi fisik yang sama atau tersebar di jaringan yang berbeda. Ada data warehouse. Gudang data adalah jenis database yang dirancang khusus untuk query dan analisis cepat, bersifat seperti tempat penyimpanan layak gudang. Ada database NoSQL. Sebuah NoSQL atau database non-relasional kemungkinan data tidak terstruktur dan struktur untuk disimpan dan dimanipulasi basis
Data NoSQL semakin populer karena aplikasi web menjadi lebih umum dan lebih kompleks. Database grafik. Database grafik menyimpan data dalam bentuk entitas dan hubungan antar entitas. Database OLTP. Basis data OLTP adalah basis data analitik cepat yang dirancang untuk sejumlah besar transaksi yang dilakukan oleh banyak pengguna. Dan ada open source database. Sistem database open source adalah sistem yang kode sumbernya open source, sumber terbuka. Database tersebut dapat berupa database SQL atau NoSQL. Cloud database berisi data baik terstruktur atau tidak terstruktur yang berada pada platform cloud pribadi, publik atau hybrid. Ada dua jenis model basis data cloud, tradisional dan basis data sebagai layanan DBaaS. Dengan DBaaS, tugas administratif dan pemeliharaan dilakukan oleh penyedia layanan. Database multimodal, jenis multimodal ini akan menggabungkan berbagai jenis model basis data menjadi satu bagian yang terintegrasi, dapat menampung berbagai tipe data. Database dokumen atau JSON dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola informasi berorientasi dokumen dalam format JSON dari baris dan kolom. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Martinus Yodi. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja database. Client server bisa diartikan sebagai sebuah model dari sistem yang telah membagi proses antara server pengolah database dengan klien sebagai pihak yang mengoperasikan suatu aplikasi. Adanya database server ini dapat meminimalisir akses data klien dalam server, di mana database bisa diakses beberapa klien secara bersamaan. Server ini diakses baik lewat front-end yang beroperasi di PC pengguna dengan menampilkan berbagai data sesuai permintaan atau back-end pada server, serta menangani berbagai macam tugas, baik penyimpanan data maupun analisis data. Database akan terdiri dari sangkutan tabel berbasis baris dua dimensi, sama seperti beberapa lembar dalam spreadsheet. Di atas data ada kode, query, rumus, dan lain-lain yang mengotomatiskan tugas memanipulasi data. Kita dapat menyesuaikan otomatisasi ini sesuai dengan kebutuhan. Dengan otomatisasi data inilah, aplikasi database dapat menghemat banyak waktu. Hal yang membedakannya dari spreadsheet biasanya adalah, yang pertama, bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Yang kedua, siapa yang dapat mengakses data dan berapa banyak data yang dapat disimpan. Kemudian selanjutnya itu database paling populer di tahun 2021. Menurut statistik sundata.org, basis data yang paling sering digunakan di tahun 2021 adalah Oracle. Oracle sendiri adalah sebuah software untuk sistem manajemen database relasional atau RDBMS dan bukan software untuk sistem manajemen database biasa, DBMS. Oracle sendiri memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memvisualisasi. Data pengguna dapat divisualisasikan dalam bentuk baris dan kolom di dalam tabel digital. Yang kedua, sebagai alat manajemen. Yang ketiga, sebagai pengontrol akses. Yang keempat, sebagai perlindungan data. Yang kelima, sebagai skalabilitas dan keamanan. Dan yang terakhir adalah sebagai manajemen user. Hingga selanjutnya, kelebihan Oracle dibandingkan PostgreSQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dibandingkan dengan PostgreSQL, Oracle dapat menghandle database dengan kapasitas yang besar. Tak heran, Oracle Database banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan yang memerlukan space besar untuk menampung data-data terstruktur dengan volume besar. Yang kedua, database Oracle mengupdate versi terbarunya setiap 2 atau 3 minggu sekali, 2 atau 3 tahun sekali. Update ini dilakukan untuk perbaikan kualitas sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan PostgreSQL mengupdate versi terbarunya setiap 4 atau 5 tahun sekali. Update itu berupa perbaikan kualitas dan penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan tren.
Yang selanjutnya adalah kelebihan Oracle dibandingkan MySQL adalah sebagai berikut. Oracle memiliki fleksibilitas dalam mengontrol transaksi. Hal ini karena Oracle memiliki fitur yang tidak dimiliki MySQL, yaitu High Transaction Processing Performance. High Transaction Processing Performance adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menjaga performa sistem database selama proses transaksi data berlangsung. Sehingga dengan adanya fitur ini, meski di database sedang terjadi banyak transaksi atau akses terhadap data yang sama yang dilakukan secara bersamaan, proses transaksi atau akses data ke semua user sistem tetap berjalan dan sistem database tidak mengalami down. Perkenalkan, saya Firman Eksodi Pasaribu, NIM D10421711029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait peran database dalam bidang psikologi dan manfaat database di bidang psikologi. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai database. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user. Dari masing-masing user akan menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya adalah seorang yang berprofesi di bidang psikologi yang sudah memiliki banyak klien. Setiap klien memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan yang pasti identitas yang berbeda pula. Sebagai profesi pasti memiliki kode etik dalam bekerja yang tidak dapat dilanggar. Begitupun psikolog memiliki kode etik dengan klien. Salah satu kode etiknya adalah menjaga kerahasiaan data klien. Data klien yang disimpan dalam database membantu psikolog dalam menjaga kerahasiaan data klien. Tes kepribadian yang terdapat di jaringan sosial seperti Facebook juga, misalnya seorang psikolog yang membuat tes kepribadian melalui Facebook. Dia membuat pertanyaan dan jawaban terlebih dahulu sebelum tes tersebut dipublis ke Facebook. Dia membuat data tersebut dalam sistem database. Contohnya, sebuah pertanyaan mengenai pilihan warna. Setiap warna memiliki arti yang berbeda yang menggambarkan kepribadian seseorang. Dia memasukkan data mengenai berbagai macam warna beserta gambar kepribadian berdasarkan warna tersebut. Jika sudah data dimasukkan dalam sistem database, kemudian dipublis ke jaringan sosial. Jika seseorang mencoba tes kepribadian tersebut dan telah memilih jawaban dari salah satu warna, maka data yang di dalam database akan terpanggil dan akan muncul hasilnya, yakni gambar kepribadian dan warna yang dipilih oleh orang tersebut. Salah satu manfaat database di bidang psikologi, salah satunya yang pertama, penggunaan teknologi database di dunia bisnis bermanfaat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, database yang terkomputerisasi, kita bisa banyak menyimpan informasi seperti mencetak, membuat, menampilkan data yang lebih akurat, memudahkan mengakses data, mengisolasi data untuk distandarisasikan, mengurangi redundasi data, dan inkonsistensi. Yang keempat, padat, tidak perlu lagi membuat arsip kertas dalam ukuran besar. Yang kelima, kecepatan. Mesin dapat mendapatkan kembali dan mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia yang dapat dilakukan manusia. Yang keenam, mengurangi pekerjaan yang membosankan, rasa bosan dari proses pemeliharaan arsip berupa kerja yang dikurangi. Yang ketujuh, aktual, di mana informasi yang terbaru akurat selalu terjadi jika dibutuhkan. Sekian pembahasan mengenai peran dan manfaat database di bidang psikologi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Marta. Saya akan menjelaskan bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan, DBMS merupakan software yang digunakan untuk membangun suatu sistem basis data yang sempurna. DBMS harus dapat mengatur basis data tersebut sehingga dapat tersimpan dengan baik tanpa menimbulkan kekacauan. Dapat dipakai oleh banyak user sesuai dengan kepentingan masing-masing. Melindungi dari gangguan pihak-pihak yang tidak berwenang. Banyak program basis data yang sudah sering kita gunakan, misalnya FoxPro, Clipper, Access, dan DBase. Itu merupakan contoh dari DBMS yang digunakan pada PC dalam skala yang relatif kecil. Dalam skala yang lebih besar, dikenal beberapa DBMS yang sering digunakan antara lain Sybase, DB2, Informix, Oracle, dan lain-lain. Saran. Adapun beberapa saran untuk diterapkan sebagai acuan dan membangun pada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut. 1. Sebaiknya mengambil lebih banyak referensi yang dapat membuat bahan materi penelitian menjadi semakin informatif. 2. Melengkapi kekurangan pada bagian-bagian penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.